Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yarno Bintang. Kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana tips guru di hari pertama, minggu pertama belajar dari rumah. Siswa baru, siswa dalam kelas baru, lalu belajarnya dari rumah. Apa yang harus dilakukan oleh guru? Ada 7 tips yang harus dilakukan oleh guru belajar dari rumah. Tips pertama, guru harus menyampaikan tujuan pembelajaran, sampaikan kompetensi dasarnya, sampaikan indikator-indikatornya, kemudian silakan dibuat peta pikiran tentang kompetensi dasar, lalu petakan tentang indikatornya, sehingga siswa dapat menggunakan skemata pikirannya, menghubungkan tujuan satu dengan tujuan yang lain, lalu sampaikan dengan menarik dan menyenangkan tujuan yang akan dicapai dalam satu semester ini. Sampaikan dengan senang, sampaikan dengan santai, jangan ngotot, jangan kaku, jangan seperti di kelas harus begini, tapi sampaikan dengan santai. Nah, yang kedua, setelah menyampaikan tujuan pembelajaran itu terkait kompetensi dasar dan indikatornya. Yang kedua, guru harus melakukan pemetaan materi yang akan dipelajari oleh siswa dari awal sampai akhir. Silakan dipetakan dan siswa supaya punya skemata hubungan materi satu dengan materi yang lain, lalu materi mana tugasnya untuk ditulis tangan, materi mana tugasnya untuk esai kecil, materi mana yang harus dipraktekkan, itu harus jelas dari awal semester sampai nanti di akhir semester. Akan lebih bagus jika guru menyampaikan peta pikirannya, materi satu dengan materi yang lain, materi satu didukung oleh materi berikutnya, materi ini terkait dengan ini, sumbernya seperti ini. Itu sampaikan di awal, itulah yang namanya orientasi mata pelajaran. Dan orientasi ini tentu akan menguatkan siswa dalam menghadapi mata pelajaran yang akan ditempuh. Saat ini siswa sedang bingung, hari pertama saya harus apa? Tentu uraikan dengan peta pikiran itu akan lebih membantu. Berikut yang ketiga. Yang ketiga, pada minggu pertama komunikasikan dengan orang tua, karena orang tualah yang lebih dekat dengan anak, sehari-hari dengan anak. Sampaikan ke orang tua cakupan pembelajarannya, tujuannya apa, materinya apa. Jadi tujuan tadi, materi tadi, itu sampaikan ke orang tua dengan urutan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dengan yang harus dilakukan orang tua itu apa, orang tua harus menyediakan alat apa, dalam kondisi apa. Bila perlu orang tua berilah instrumen untuk membuat catatan-catatan anaknya dalam perkembangan belajar. Jadi yang ketiga ini sangat penting karena guru berkomunikasi dengan orang tua, sampaikan targetnya dalam satu semester nanti anak punya kemampuan apa dengan belajar materi tertentu itu. Komunikasi dengan orang tua adalah jembatan suksesnya anak. Nah, jembatan ini manfaatkan. Guru hebat, dia mampu berkomunikasi dengan orang tua untuk menyampaikan selama satu semester ke depan harus apa. Nah, yang keempat, berkenalanlah dengan siswa atau sapalah siswa yang sedang naik kelas. Berbincang-bincanglah santai lewat online, lewat WA atau lewat Facebook. Sapa mereka dengan santai, satu persatu dari 40 siswa atau dari 35 siswa. Ajak mereka berbicara, ajak guyon, dan materinya apa, itu tentu akan menyenangkan bagi mereka. Jangan sampai ada satu siswa yang ketinggalan, ada satu siswa yang betul-betul tidak tersapa. Semua siswa harus disapa dari 1 sampai 40 itu.
Bagaimana kabarmu Hendra selama liburan ini? Waduh, sekarang sehat ya. Tambah gemuk apa kurus ini? Anita bagaimana di kelas baru ini? Memang kelas kita ini kelas 8 yang diacak dari berbagai kelas 7A sampai 7I. Siswa baru apa kabar? Bagaimana rumah mana ini? Begitu diberi sapa satu persatu sampai ke 40 siswa. Jadi yang keempat menyapa kepada siswa dengan akrab dan santun. Nah, yang kelima, petakan potensi siswa ketika belajar di rumah. Siapa yang punya buku yang sudah mendownload materinya selama 1 semester ini, siapa yang belum, kemudian tanyai dia belajarnya pakai cara apa, kemudian apakah ada laptop di rumahnya atau hanya sekadar HP, lalu bagaimana. Jadi ini kaitannya dengan alat dan sarana yang dimiliki oleh siswa. Yang kelima ini adalah daya dukung yang harus diketahui oleh guru. Dari daya dukung itu guru mencatat. Nah, catatan-catatan inilah untuk bekal pembagian kelompok, untuk bekal penulisan, untuk bekal dan sebagainya. Sehingga tiap individu kita hargai untuk peran-peran dia. Jadi identifikasi masing-masing siswa, pahami masing-masing siswa, dan dia akan betul-betul mengurai dengan bagus karena kita tahu betul kondisinya bagaimana siswa A, kondisinya bagaimana siswa B. Dan tentu guru akan punya kekayaan latar belakang siswa. Lalu bagaimana dengan seorang guru yang mengajar 5 kelas, Pak? Ya risikonya dia harus juga punya 5 buku catatan yang harus dikembangkan. Yang keenam adalah sadar diri. Mengapa harus sadar diri? Ini pembelajaran online, ini pembelajaran di rumah, ini pembelajaran yang tidak terkontrol langsung oleh guru secara fisik. Maka jangan terlalu banyak beban. Jadi yang keenam, jangan terlalu banyak beban. Santai saja, pilih materi-materi yang sederhana, kemudian jamnya juga sesuai dengan waktunya. Jangan guru ingat malam-malam langsung WA ke murid. Guru ingat pagi-pagi dia harus WA, tidak. Jamnya guru adalah jam sesuai jadwal yang ada di sekolah, sehingga siswa betul-betul senang, tidak terganggu oleh guru yang betul-betul punya emosi agar siswa mengerjakan ini. Tidak, santai saja dan waktunya jangan terlalu banyak. Jadi kalau waktunya 90 menit ya cukup 50 menit atau 30 menit saja penyampaian materi. Yang penting anak banyak berkreasi, banyak menjelajah web dan sebagainya. Jadi jangan terlalu banyak, ukur sesuai dengan kondisi anak, karena ini belajar dari rumah, bukan belajar di sekolah. Jadi kurangi bebannya, tetapi jangan menghilangkan cakupan-cakupan yang ada. Nah, yang ketujuh adalah refleksi. Jangan lupa nanti hari ini atau minggu ini, minggu pertama mereka masuk, berikan refleksi pengantar. Dia memahami mata pelajaran ini untuk apa secara global, dampaknya apa bagi diri dia. Lalu refleksikan dengan kata-kata motivasi, kata-kata fasilitasi, dan kata-kata mempercepat pembelajaran. Tenang saja, yakinkan, puji siswa, lalu buat kata-kata yang enak, refleksikan. Dan refleksi ini nanti selanjutnya harus dilakukan setiap mata pelajaran. Refleksi teramat penting karena dengan refleksi siswa dapat membenamkan materi ke pikirannya. Begitu, sampai di sini pertemuan kita. Pasti asik. Tulis pengalaman hari pertama belajar dari rumah. Itu pengalaman yang mengasihkan karena jarang orang hari pertama dia harus online, dia harus belajar dari rumah. Baru kali ini belajar pertama, belajar dari rumah, guru penuh kesepian, siswa juga penuh kesepian, dan disambung dengan materi internet. Sampai di sini, salam Kak Yatna Bintang.